Bagaimana cara memimpin rapat? Jumpa kembali di YouTube channel Guru Muda. Nah, ini yang sering kali kita harus pelajari juga. Seorang ketua harus bisa memimpin rapat. Tapi bagaimana caranya? Ini saya berikan tips dan trik. Nah, ketua itu adalah orang yang membuat rapat. Jadi rapat itu dibuat dan ditentukan hari tanggalnya oleh ketua. Terus bagaimana cara memimpin rapat dengan baik dan benar? Nah, kalau kita bicara baik dan benar ini relatif ya. Jadi tergantung sikon, tergantung besarnya komunitas teman-teman atau tergantung besarnya dari organisasi. Untuk organisasi-organisasi kecil yang mungkin beranggotakan 20 orang atau beranggotakan 5 orang komunitas. Nah, itu boleh ikuti tips saya. Jadi caranya seorang ketua harus menyusun agenda rapat. Apa sih yang ingin dirapatkan? Misalnya A, B, C, D. Kalau sudah dapat agenda, nah, baru tuh bukalah rapat kepada teman-teman yang hadir. Misalnya rapatnya mulai jam 7. Ternyata banyak yang belum datang. Apakah boleh mulai rapat dulu? Boleh, buka saja rapatnya, nggak apa-apa. Jadi buka saja rapatnya, mulai rapat dengan orang yang ada. Karena kita harus konsisten dengan waktu. Nah, misalnya yang datang ya cuman 5 orang, ya udah mulai dengan 5 orang. Artinya 5 orang itu yang menghargai kamu sebagai ketua. Kita harus menghargai orang yang datang. Bagi teman-teman yang belum datang, mungkin mereka sibuk, ya udah tetap aja jalan dulu. Nah, cara yang pertama adalah seorang ketua harus tahu agenda dalam rapatnya. Apa agendanya? Kalau sudah, dia mulai memaparkan dari masalah yang ada di organisasi itu sehingga dibuatlah rapat. Misalnya masalah ini, itu, atau ingin membuat kegiatan tertentu. Nah, dia harus jabarkan dulu. Kalau sudah, baru dia minta pendapat dari setiap koordinator. Atau setiap anggotanya boleh dia minta pendapat, tanya jawab. Nah, misalnya nih, arah pembicaraannya sudah melenceng dari agenda, seorang ketua baru mengarahkan kembali ke sesuai agenda rapat, biar rapat itu tidak melebar. Nah, jadi seorang ketua itu tugasnya juga mengarahkan rapat, karena kalau sudah mulai rapat itu omongan itu kadang itu sudah mulai melebar. Nah, seorang ketua mulai mengerucutkannya lagi, kalau melebar mengerucutkannya lagi. Nah, tapi dengan cara yang baik, jangan langsung oh ini nggak penting nih, atau oh bukan, di luar topik kita fokus, bukan, tapi langsung langsung potong langsung ke oke, kembali ke topik itu kita bahas. Nah, kecuali kalau apa yang dibahas dalam rapat sesuai agenda itu sudah terselesaikan semua, baru boleh ke topik yang lain yang dianggap perlu. Nah, mungkin itu cara untuk memimpin rapat itu sebenarnya simple. Yang penting ketua tahu masalahnya apa, ketua tahu yang ingin dicapai atau hasil yang ingin dicapai itu apa. Kalau sudah, baru boleh tutup rapat. Kalau belum dapat keputusan atau sang ketua belum dapat jawaban, lanjut terus rapat atau diskurs. Kita buka forum rapat di kesempatan selanjutnya. Misalnya rapatnya mau bikin kegiatan penanaman pohon, ketua nih bingung cari donatur di mana, terus kegiatannya seperti apa, dibawalah dalam rapat. Ternyata hasil rapat sudah diketahui semua, didapat semua, kayak waktu pelaksanaan, dana, peserta, terus panitia yang terlibat sudah dapat semua. Artinya tujuan dari seketua membuat rapat itu sudah tercapai, baru boleh rapat ditutup atau sudah diakhiri. Nah, kalau zaman sekarang rapat itu sebenarnya rapat itu menyita waktu. Nah, makanya di beberapa organisasi itu atau di beberapa perusahaan, nah rapat itu hampir satu hal yang jarang dilakukan. Jadi misalnya ada masalah, sang ketua langsung manggil orang yang memang bidang-bidang yang bersinggungan dengan apa yang ketua inginkan, langsung dipanggil. Kalau sudah selesai langsung. Jadi tidak ada lagi kumpul sama-sama mendengar, karena beberapa anggota mungkin dia cuman penyimak dan juga dia tidak paham. Nah, tapi ada juga konsep ketua yang setiap rapat itu diundang semua anggotanya, biar semua anggota itu tahu apa yang menjadi program kerja atau apa yang ingin dicapai dalam organisasi atau komunitas itu. Ada juga. Jadi ada dua model. Ada satu model ketua yang jarang membawa rapat, tapi kalau ada masalah atau apa dia langsung komunikasikan dengan orang yang bersangkutan atau orang yang terlibat.
Ada juga ketua yang misalnya ada masalah, itu dia ajak kumpul semua untuk rapat. Nah, seperti itu. Itulah cara dalam memimpin rapat. Yang pasti ketua harus tahu agendanya dan tahu apa yang ingin dia capai dalam rapat itu. Terima kasih. Salam guru muda.